Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulharni SPD, NIM 230024017, mahasiswi semester 1 Pasca Sarjana IAIN Kerinci, nomor urut absen nomor 16. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya terhadap makalah kelompok 5, yaitu pada materi kepemimpinan dalam organisasi pendidikan dan peran pemimpin dalam perencanaan. Nah, di sini saya akan menganalisis kepemimpinan dalam suatu organisasi pendidikan. Kepemimpinan dalam konteks pendidikan memiliki karakteristik unik yang membedakan dari kepemimpinan di sektor lain. Nah, seorang pemimpin harus dalam pendidikannya harus mampu satu menginspirasi, dan memotivasi staf pengajar dan siswanya. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang efektif. Yang keempat, mengelola sumber daya dengan efisien. Yang kelima, membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Kepemimpinan pendidikan juga dapat berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik. Hal ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dari kepemimpinan di sektor bisnis atau pemerintahan. Nah, di sini juga ada perannya lagi. Yang kedua itu peran pemimpin dalam perencanaan organisasi pendidikan. Nah, perencanaan ini meliputi berbagai peran seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin merupakan salah satu fungsi manajemen yang krusial dalam organisasi pendidikan. Nah, peran pemimpin ini dalam perencanaan ada meliputi berbagai hal, yaitu satu, menetapkan visi misi dan dalam organisasi pendidikan. Kedua, mengidentifikasi tujuan jangka pendek. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan jangka panjang. Yang keempat, merancang strategi untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Keenam, menyusun rencana operasional dan program kerja. Nah, perencanaan yang efektif ini dapat memungkinkan suatu organisasi pendidikan untuk mengantisipasi perubahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi tantangan yang lebih baik lagi. Nah, hubungan antara kepemimpinan dan perencanaan. Apa hubungannya? Kemudian kepemimpinan dan perencanaan dalam organisasi pendidikan saling terkait. Seseorang pemimpin yang efektif harus dapat memilih kemampuan perencanaan yang baik. Nah, sementara perencanaan yang sukses itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Ada beberapa aspek hubungan ini meliputi satu, itu visi dan arah. Visi dan arah dari seorang pemimpin itu bagaimana? Nah, pemimpin harus bertanggung jawab untuk menetapkan visi organisasi dan mengarahkan proses perencanaan sesuai dengan visi tersebut. Nah, apa visinya? Itulah yang ia terapkan untuk mencapai tujuannya. Kemudian pengambilan keputusan. Bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan? Nah, kepemimpinan yang efektif tentunya dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis dalam proses perencanaan. Yang ketiga itu motivasi dan komitmen. Nah, seorang pemimpin harus memiliki motivasi staf, istilahnya itu memotivasi stafnya atau bawahannya untuk berpartisipasi
dalam proses perencanaan dan berkomitmen terhadap implementasinya. Jadi adanya implementasi penerapannya di dalam suatu organisasi tadi, itu ada proses perencanaan yang matang gitu. Jadi selanjutnya itu yang keempat ada manajemen perubahan. Nah, bagaimana manajemen perubahan itu? Perencanaan ya sering melibatkan perubahan dan pemimpin harus mampu mengelola perubahan tersebut dengan efektif. Yang kelima, komunikasi. Nah, seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan bawahan atau pengikutnya. Nah, untuk memastikan rencana kepada seluruh anggota organisasi dan memastikan pemahaman yang lebih jelas lagi. Jadi kita membutuhkan komunikasi sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, ada tantangan di dalam kepemimpinan dan perencanaan pendidikan. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi pemimpin pendidikan adalah dalam proses perencanaan itu meliputi beberapa hal. Itu adanya keterbatasan sumber daya. Ini biasanya keterbatasan sumber daya ini dalam suatu pendidikan sering sekali kita menghadapi tantangan seperti ini. Contohnya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua adanya perubahan kebijakan pendidikan, di mana kebijakan pemerintah yang berubah-ubah sehingga dapat mempengaruhi